Kelihatan kakak, abang Kelihatan nggak? Ya, kelihatan abang kakak. Kelihatan nggak? Oke, kita mulai ya untuk sermon malam ini. Yang akan kita adakan, kita nanti akan membahas bab 11 yang berjudul Cirinya Allah Selamanya yang ada di buku KTB. Ini bab terakhir ya. Nah, susunan ibadah untuk malam ini kita mulai nanti dari doa pembuka, lalu kita akan bernyanyi, kemudian doa dan pembahasan materi sermon oleh Amang Calvin nantinya, dan kita lanjutkan dengan bernyanyi kembali. Kemudian doa penutup dan berkat juga nanti sama Amang Calvin. Habis itu kita foto bersama untuk dokumentasi. Nah, kita mulai doa pembuka. Saya minta tolong Bang Roni ya Bang untuk bawain. Ya Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Bapa terkasih atas semua kasih anugerah berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami hari lepas hari. Kau kumpulkan kami Bapa melalui media Zoom Meet di sini Bapa untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang akan kami sampaikan kepada adik-adik remaja melalui KTB. Berkati Amang Pendeta Calvin Bapa untuk memaparkan materi yang akan kami sampaikan. Berkati kami para PDR Bapak untuk menerima dan mencerna setiap firman yang disampaikan oleh Amang Calvin, dan kami dapat menyampaikan kepada adik-adik remaja. Berkati juga teman-teman PDR yang belum bergabung Bapak, mereka dalam perjalanan atau dimanapun mereka berada, hingga dapat berkumpul bersama kami untuk belajar tentang firman-Mu. Kami serahkan Bapak setiap media internet yang kami pakai, kelancaran setiap apapun yang kami pergunakan Bapak, kiranya semua berjalan dengan lancar dan baik. Terpujilah Engkau anak Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bang Roni. Sama-sama Kak. Kemudian kita akan bernyanyi, nyanyian pujian kita kan diambil dari PKJ 242 ayat 1 sampai 2, seindah siang disinari terang. Saya share dulu ininya ya, musiknya. Oke, mari kita mulai bernyanyi.
Kakak Abang. Setelah kita bernyanyi, kita masuk ke doa dan persembahan materi sermon oleh Pendeta Calvin Opunsungguh dengan buku bab 11 Citra Allah Selamanya. Saya silakan Amang Calvin, silakan. Ya, terima kasih buat Kak Clarissa. Kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Abang kakak yang dikasih Yesus Kristus, yang menjadi dasar sermon kita, firman Tuhan yang menjadi dasar bahan sermon kita, diambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 9, dan pasal yang keempat, ayat 17. Jadi ada 2 ayat nih abang kakak ya. Keluaran pasal yang ketiga ayat 9 dan pasal 4 ayat 17. Jadi saya bacakan buat kita semua bang kakak, marilah kita ikuti di dalam hati kita bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. 2 ayat abang kakak ya. Iya. Tolak ukur citra yang dipandang manusia tidak sama dengan yang dipandang oleh Tuhan. Sekali lagi abang kakak. Tolak ukur citra yang dipandang manusia tidak sama dengan yang dipandang oleh Tuhan. Abang kakak yang dikasih Yesus Kristus berbicara tentang citra, kita sangat mendambakan yang namanya citra dari diri kita. Kalau citra diri kita itu baik, ya itu yang sangat kita dambakan. Bahkan bukan hanya sebatas baik, tapi kalau bisa terbaik. Dan citra itu bisa kita lihat, bisa kita jumpai dari kelebihan-kelebihan yang ada dari dalam diri kita. Misalnya abang kakak ya. Misalnya seseorang itu pandai bernyanyi. Baru pandai mungkin dia bahasa Inggris, pandai dia bahasa Korea, pandai dia dalam bermain musik, atau bisa ya lebih ke detail, mungkin maaf kak, ini ke fisik ya, dia cantik, dia ganteng, itu bagian daripada citra kak ya. Jadi ketika kelebihan-kelebihan itu ada, maka citra itu lebih baik. Baru ketika citra itu mendominasi, banyak kelebihan-kelebihan di dalam diri seseorang abang kakak, maka citra yang tadi dapat mendatangkan kepercayaan diri di tengah-tengah seseorang yang punya kelebihan-kelebihan tadi. Tapi abang kakak, tidak semua manusia mempunyai citra yang sama, kadar citra yang sama ya. Tidak semua orang mempunyai kelebihan-kelebihan sama. Udah adanya seseorang, dia mempunyai kelebihan tapi tidak dipunyai orang lain. Bahkan lebih banyak kelebihan dia daripada dibandingkan orang lain. Itu bisa dijumpai, Kak. Makanya bisa dikatakan kelebihan itu tidak semua sama kadarnya. Ada bahkan yang multi talenta, lebih banyak dia. Ya kakak ya. Nah, itulah berbicara tentang citra. Dan merujuk kepada pembahasan buku kita, buku KTB, kalau abang kakak sudah membaca, di situ ada 2 tokoh diceritakan. Itu berbicara tentang si Karin dengan si Tina. Jadi memang pembicaraan itu berbicara tentang citra yang diperhadapkan dengan kelebihan dari tampilannya. Jadi pada saat itu si Karin
Ya, si Karen itu dia dipanggil si Tina untuk datang ke rumahnya. Nah, karena apa? Karena ada tumbuh jerawat kakak. Kalau di situ kita baca ya, ada tumbuh jerawat di hidungnya. Nah, jerawat inilah yang membuat dia malu sehingga dia tidak mau sekolah dan tidak mau beribadah. Ya, nah, itu bagian dari citra. Ketika itu kurang, ada kekurangan jumpa di dalam fisik dia, maka citra dia menurun. Bisa dikatakan citra dia menurun, abang kakak ya. Iya. Tapi abang kakak berbicara tentang citra, ya, tentu kalau secara pikiran kita manusia, secara sudut pandang kita, biasanya kita memprioritaskan orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Kita memprioritaskan. Amang, Ya, tapi Amang, itu bukannya Keluaran 3 ayat 9 sampai Keluaran 4 ayat 17 Amang, karena itu minus. iya, tapi dan itu abang. Dan itu sebenarnya. Kalau kita membacanya, kalau dia 4 sampai 17, pembacanya seperti apa? Itu dan. Biasanya aku tahu abang kakak ya. Itu dan. Makanya 2 ayat aja. Dan itu mengena. Memang itu tidak terlepas nanti. Nanti aku sampaikan. Tidak terlepas itu berbicara tentang, nats kita ini berbicara tentang pengutusan si Musa. Ya, tapi nanti kak. Nanti aku sambung ke situ ya. Jadi, ya. Jadi itu 2 ayat. 2 ayat aja itu abang kakak ya. Iya. Jadi pada umumnya abang kakak, orang-orang itu memprioritaskan orang yang punya kelebihan, ya. Jadi hubungan daripada citra dan kelebihan itulah satu hubungannya kak ya. Jadi ketika semakin banyak kelebihan dari seseorang, maka citranya bagus. Itu hubungannya ya, kaitannya ya. Jadi orang-orang memprioritaskan yang banyak kelebihan, itu yang paling diutamakan, itu yang paling utama diutamakan untuk diberdayakan. Itu pada umumnya kak, cara pandang manusia, cara pandang orang-orang, cara berpikir orang-orang. Tapi abang kakak, cara pandang orang-orang itu berbeda sama Tuhan. Tuhan bukan hanya saja memprioritaskan hanya yang punya kelebihan-kelebihan banyak. Tapi Tuhan memprioritaskan bahkan yang tidak mempunyai kelebihan, atau ada sih kelebihannya tapi tidak banyak-banyak kali menginang. Semua yang punya kelebihan banyak, yang mempunyai hanya kelebihan sedikit saja, Tuhan prioritaskan. Ya. Itulah terlihat di dalam nats pembahasan kita di malam ini. Dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 9 dan 4 ayat 17. Tapi ini mau ku tegaskan kak ya. Kalau abang kakak membilang 3 ayat 9 tadi kayak yang disampaikan abang Roni tadi ya. Pembacaannya sampainya gimana bang? Itu dia 4 sampai 17. Apakah kita ikut membaca dari gini ya, 9, 10, 11. Kalau memang itu sampai itu 9, 10 lebih bagus dibuat dia apa? Di ayat langsung apa? Tunggu ya. 4 ayat 17 tadi kayak. Enggak semua dibacanya bang. Jadi yang ku tahu itu 2 ayat saja. Tapi memang ada hubungannya, ada kaitannya. Oke, jadi itulah pembicaraan tentang nats kita yang dimana tentang si Musa abang kakak. Ya, si Musa ini dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Ya, untuk itulah kaitannya untuk ayat 9 abang kakak. Ayat 9 yang aku sampaikan tadi. Untuk menyelamatkan orang-orang Israel yang sudah menjerit-jerit ya. Bahwasanya Tuhan telah mendengar ya. Kita baca sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas. Seruan kak ya, seruan itu berbicara tentang jeritan ya. Jadi karena jeritan inilah Tuhan mendengar itu, karena bangsa Israel ditindas, diutus Tuhanlah si Musa.
Tapi yang perlu kita sadari, Kak, sosok si Musa itu bukan yang sosok hebat-hebat sekali. Ya, citranya ini berkaitan bukan apa ya, Kak ya? Bukan citra melakukan dosa, bukan. Tapi sorotan citra itu adalah dari kelebihan dan kekurangan ya. Jadi si Musa ini tidak hebat-hebat sekali citranya. Kenapa tidak hebat-hebat sekali saya katakan? Karena si Musa mempunyai kekurangan, abang kakak. Apa kekurangannya? Yaitu itulah kita dapat lihat di pasal 4 ayat yang ke-10. Ya, pasal 4 ayat yang ke-10, di situ diakuinya bahwasanya si Musa tidak pandai berbicara. Ya, atau tapi tidak pandai berbicara ini Kak bukan dimaksudkan adalah dia bisu ya, maaf Kak ya, bukan bisu. Tapi dia tidak pandai berbicara misalnya dalam hal teratur di depan umum dia tidak pandai. Ya. Kalau dibandingkan dengan si Harun ya jauh lebih hebat si Harun, makanya dipilih Tuhan si Harun juga untuk mendampingi dia. Tapi untuk pembebasan tetap nama dia dipakai, nama si Musa. Itu dia Kak. Artinya bahwasanya Tuhan bukan hanya melihat memprioritaskan ya, hanya orang-orang mempunyai kelebihan-kelebihan banyak. Tuhan juga memprioritaskan orang yang sederhana pun, yang tidak banyak pun kelebihannya, Tuhan pakai untuk melayani dia. Nah, apa yang mau dikatakan abang kakak? Apa yang mau dikatakan ini di tengah-tengah anak remaja, khususnya yang akan kita bawakan di kelompok KTB nantinya, kelompok tumbuh bersama. Iya, yang mau dikatakan ini abang kakak adalah pertama itu jangan pernah minder, ya. Anak-anak remaja jangan pernah sekali-sekali minder karena melihat kekurangannya atau melihat kelebihan dari teman-temannya. Karena apa? Ya, karena Tuhan tidak melihat itu, tidak melihat kelebihan dan kekurangan. Apalagi abang kakak, anak-anak KTB ketika melihat kekurangannya dan melihat kelebihan orang, tidak mau menjadi ikut melayani. Itu lebih bahaya lagi. Ya, itu lebih bahaya lagi. Makanya perlu ditegaskan bahwasanya Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tetap memprioritaskan. Mau banyak pun multitalentamu, Tuhan pilih. Mau sedang-sedang pun Tuhan pilih. Bahkan seperti apapun Tuhan tetap pilih. Ya, jadi tidak ada berbicara tentang kelebihan kekurangan, ini banyak kali kelebihannya, Tuhan yang banyak kelebihan aja lah Tuhan pilih, bukan abang kakak. Dan itu yang banyak membuat anak-anak kadang-kadang Kak ya, anak-anak di tingkat remaja ya, banyak dia jadi takut mengikuti naposum, misalnya mengikuti remaja, karena dia tadi nggak berani. Aku orangnya penakut, aku orangnya anak rumahan, aku orangnya tidak bersosial. Dia lihat kekurangan itu. Akhirnya dia tidak mau ikut dalam ambil bagian, misalnya dalam persekutuan. Padahal Tuhan tidak lihat itu. Ya, Tuhan tetap memprioritaskan. Siapapun itu, kelebihan apapun itu, walaupun citranya mungkin dari kelebihannya sedikit aja Kak, Tuhan tetap pakai. Karena itu, Nats ini juga mau bilang berbahagialah anak-anak remaja, berbahagialah anak-anak remaja, ya, karena Tuhan tanpa pandang yang namanya prioritas itu. Amin. Tapi tunggu dulu abang kakak, aku mau tegaskan dulu ya. Yang abang kirim Bang Ron, Nats abang itu yang melalui apa? Yang melalui via WA. Sepertinya pertama Bang Ron, tanda koma itu Bang Ron ya. Bentar aku cek ya. Maaf. Ah. Tapi kayaknya emang itu sepanjang pasal 39 sampai 4 sampai 17 ya, Mang?
Soalnya pertanyaannya ke bawah-bawah itu Oh, tanyain juga iya soal makanya aku juga bingung juga. Ini karena Amang Roni kirim yang tanda apa? Tanda koma. Yang pertama itu Amang aku lihat, Mang ya. Aku kasih dalam bentuk PDF juga kan sama Amang. Iya, tapi PDF-nya. oh iya iya, tapi PDF-nya ada, Amang. iya iya, tapi inilah bisa lah. Aku juga udah baca lah semua. Tapi artinya Bang Kakak ya, ini tentang pengutusan Musa. Ya, tentang pengutusan Musa, artinya pengutusan Musa ini ya, Tuhan memakai dia tanpa melihat yang namanya kekurangan dia, yang bagian dari citra dia ya Bang Kakak ya. Itu penegasannya mau dibilang Abang Kakak. Tapi bisa lah kita nanti diskusi di momen yang apanya, yang ada bahan diskusi itu. Tapi penegasan yang paling inti kepada anak-anak remaja, jangan pernah sekali-sekali minder. Apapun itu, mungkin kau lihat temanmu banyak kelebihannya, jangan pernah. Tuhan tetap memprioritaskan siapapun itu. Mau banyak kelebihanmu, mau ada pun kekuranganmu di dalam dirimu, Tuhan tetap memprioritaskan itu. Ya, itu yang menjadi inti aku pikir Abang Kakak. Tapi bisalah kita diskusi. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ini diskusi ya, Abang ya? Ya, oke. Oke, terima kasih Amang pembahasannya. Kakak Abang, kita mulai diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya di bab 11 ini. Dimulai dari pendalaman Alkitab, dari nomor pertama, beberapa Kak kali. Clarissa, dibaca Ya. dulu pendahuluannya aja, Kak. Jadi ngurut gitu ya, seperti biasa. Iya, iya, iya. Oh, oke. Saya akan bacakan pendahuluannya. Karin dan masalah besarnya. Pulang dari ibadah gereja, Tina ditelepon oleh Karin, sahabatnya. Karin memintanya untuk datang ke rumah karena ada masalah besar yang ingin ia ceritakan. Tina pun menyanggupi permintaan sahabatnya itu. Sesampainya di rumah Karin, Tina merasa heran. Karena tak seperti biasanya, Karin tidak mau keluar dari kamar dan memintanya langsung masuk ke kamarnya. Sesampai di depan kamar Karin, Tina pun membuka pintu. Karin sedang duduk di depan meja belajarnya sambil memandangi cermin. Rupanya, ada jerawat yang cukup besar di ujung hidung sahabat itu. Sehingga ia merasa malu dan tidak mau keluar dari kamar. Karin bahkan tidak mau berangkat ke gereja hari itu. Tina tersenyum geli melihat sahabatnya itu. Apalagi, Karin berniat bolos sekolah jika besok jerawat itu masih nongkrong di hidungnya. Penampilan memang menjadi hal utama bagi Karin. Pandangan pertama menentukan segalanya. Begitu kira-kira prinsip yang dipegangnya. Tina pun hanya bisa berusaha menghibur sahabatnya itu dan menyemangatinya agar tetap mau bersekolah meskipun masalah besarnya itu masih ada. Sama seperti Karin, citra diri kita seringkali dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat jasmani dan cenderung dipersaingkan, seperti penampilan, keterampilan, kemampuan akademis, dan sebagainya. Pergaulan di rumah dan di sekolah maupun iklan-iklan di media massa, disadari ataupun tidak, turut mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Bahkan seorang yang sangat rohani seperti Samuel pun menilai calon Raja Israel pengganti Saul dari segi penampilan saja. Lihat 1 Samuel 16 ayat 1-13. Pernahkah kamu dipuji atau direndahkan orang lain karena hal-hal tadi? Ceritakan. Ini langsung ke pertanyaannya ya, Abang? Ya. Oke. Untuk pendalaman Alkitab kita yang dari Keluaran 3 ayat 9 sampai 4 ayat 17, pertanyaan yang pertama adalah, berapa kali Musa beralasan untuk menolak panggilan Tuhan? Dari alasan yang dikemukakannya, coba gambarkan seperti apa karakter Musa. Bisakah Kakak Abang ada yang ingin memberi pendapatnya? Kak Clarissa. Iya. Oh iya, Kak Betty ya? Iya, Kak, menurut aku ini kan yang pendahuluan ini kita bahas dulu gimana, Kak? Karena kan ini sebenarnya cenderung hari-harinya remaja itu berhadapan sama mereka.
permasalahan yang Karin dan masalah besarnya. Sebelum kita masuk ke pendalaman Alkitab, boleh nggak ya kita bahas secara lebih rinci dulu mengenai kasus ini kalau dihadapi sama remaja kita seperti apa, dan tentang citra diri tadi gitu loh Kak. Gimana ya Kak sebelum masuk ke materi pendahuluan Alkitab? Oh, boleh sih Kak. Berarti mungkin penjelasan Amang Calvin ya, boleh minta Ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi Tentang memang gimana Kak? Coba. Apa mau Kakak bilang tadi? Karin dan masalah besarnya ini. Amang. Iya, makasih ya buat Kak Clarissa. Tadi jadi memang aku udah paparkan terlebih dahulu Kak ya. Kaitannya yang kisah si Musa dengan konteks si Karin dengan si Vina. Jadi memang ini kan berbicara tentang citra, tapi berbicara tentang citra ini dilihat bukan dari dosanya ya Kak ya. Karena kan ada citra yang baik itu karena dia melakukan hal yang baik ya. Citra seseorang itu baik karena melakukan kebaikan. Citra seorang itu tidak baik karena melakukan dosa. Tapi bukan di situ Kak. Hal yang citra yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang kelebihan dari seseorang. Baru jumpa yang namanya kekurangan-kekurangan. Jadi ketika banyak kelebihan seseorang itu, maka citranya baik. Kalau yang aku paham ya, ketika kekurangan dia banyak, citra dari seseorang itu ya bisa dikatakan ya sedang atau tidak baik. Makanya diperhadapkan dengan konteks si Karin. Jadi kan si Karin kan pada awalnya kan dia tidak ada kian jerawatnya. Kan? Tapi karena ada jerawat, itu bagian dari citra. Karena jumpa yang namanya, muncul namanya kekurangan tiba-tiba ya. Itu secara tiba-tiba ya. Untuk kepada fisiknya, itulah yang namanya jadi citranya menurun. Nah, kalau aku yang kupahami. Jadi makanya di penjelasan yang di bawah itu, kita lihatlah yang penjelasan di bawahnya Kak. Setelah cerita si Karin ya. Yang di bawah itu sama seperti Karin, citra diri kita seringkali dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat jasmani dan cenderung dipersaingkan. Artinya itu Kak, kelebihan tadi atau kekurangan. Jadi ketika jerawat itu kan mempengaruhi tampilan dari sosok si Karin. Yang tadi mungkin dia berpikir cantik, tapi karena jumpa yang namanya kekurangan itu, ya merendahkan namanya citra dia ya. Itu sih aku lihat Abang Kakak hubungannya kaitannya. Tapi kalau dengan diperhadapkan si Musa, ya berbicara tentang kekurangan dari kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Pandai. Tapi jauh masih apa ini sebenarnya pembahasannya kalau ke si Musa ya. Tapi kalau kaitannya ke si Musa tidak pandai berbicara. Itu kekurangan. Nah, itu kalau diperhadapkan. Oke Kak. Clarissa. Terima kasih Kakak. Kakak, masalah yang kasus si Karin ini, karena terus terang ini kasus ini yang di KTB saya sendiri ini seringkali saya temui. Terbukti dengan untuk buka kamera aja kadang-kadang adik-adik itu tidak pede gitu loh. Pada waktu di Japri bilang, aduh Kak, saya lagi berantakan, rambut saya lagi ini, pokoknya ada aja kalau kita Japri gitu. Jadi ini sangkutannya di sini. Kemudian ada lagi masalah fisik, misalnya badan saya lagi naik nih berat badan Kak, jadi dia malu, nggak percaya diri, mukanya dia kalau di kamera itu jadi kelihatan besar, yang kayak gitu-gitu. Nah, jangankan itu juga sih sebenarnya Amang, seringkali jangankan remaja kayak saya aja kalau misalnya ke gereja dalam kondisi rambut saya yang lagi berantakan, saya nggak pede gitu Amang, jangankan remaja. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana kita meyakinkan ke adik-adik remaja, apakah ini sebenarnya manusiawi atau seperti apa Amang cara menyikapinya, apalagi anak-anak remaja ini kan labil nih Amang, lagi mencari jati diri, sedang melihat bagaimana mereka bisa menjadi sorotan, karena remaja itu cenderung ingin menjadi seseorang yang punya sesuatu yang lebih dari temannya, itu manusiawi ya Amang ya. Nah, jangan sampai hal yang menurut dia itu tidak kurang menjadikan dia menjadi minder, yang tadi akhirnya kan merasa citra dirinya itu sangat buruk gitu loh Amang. Nah, kita sebagai PDR harus bersikap seperti apa? Karena terus terang, jangankan remaja, PDR aja kadang-kadang kayak saya,
atau mungkin mukanya lagi kurang oke gitu, saya nggak mau kamera dinyalakan seperti itu. Itu kan berarti merasa bahwa saya lagi citra diri saya lagi nggak oke nih gitu, Amang. Apakah itu manusiawi ataukah sampai batas mana itu boleh dibilang masih oke atau memang itu sudah jadi masalah gitu, Amang? Boleh saya nambahin, Amang? Kak Bes? Bisa ditanggapi. Citra Allah ini kita harus berbalik dulu berdasarkan kalau citra Allah itu kepada manusia. Manusia itu merupakan gambaran dari penciptaan dari Tuhan, segambar dan serupa. Jadi citra manusia itu pertama kali kudus, suci, dikarenakan karena dosa pertama, citra kita itu manusia hancur, berkeping-keping, dikarenakan dosa. Jadi kita rusak dikarenakan dosa. Jadi membuat kita yang merasa bersalah, kita merasa itu karena kita memiliki dosa. Jadi di sini kita belajar dulu tentang pengertian citra itu apa maknanya, sehingga mereka seperti yang Kak Betty bilang itu memang gambaran dilema masa remaja terkhusus perempuan. Kalau di laki-laki yaitu seperti body saya itu yang gemuk, yang selalu diledekin, itu membuat mereka tidak pede. Nah, jadi yang laki-laki juga jerawat. Jadi kita bisa menggambarkan engkau adalah ciptaan Tuhan, segambar dan serupa. Jadi mereka bisa menerima, mungkin ada yang berbentuk tubuhnya pendek, tubuhnya tinggi, atau yang membuat perbandingan pada temannya. Jadi kita bisa menyampaikan engkau ciptaan Tuhan yang benar-benar serupa dan segambar dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan ciptakan, engkau harus mensyukuri. Jadi dasar itu kita bisa mengasih uraian, engkau itu bukan ini loh, hal yang ciptaan Tuhan yang terpenting, yang dia kasih, dia bentuk dengan tangannya. Beda dengan penciptaan yang lain, dengan melalui firman doang. Tetapi kita dibentuk dengan tangannya. Jadi karena begitu besarnya, jadi uraian kita tentang citra manusia itu merupakan segambar dengan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Amang. Ya, ada lagi dari abang kakak yang lain tuh tanggapannya. Biar nanti dia apa lagi dihubungkan. Sudah ada? Oke, iya. Izin Kak ya, Kak Clarissa ya. Iya, Amang. Iya. Jadi memang satu sisi untuk menjawab dari Kak Betty bisa dikaitkan memang dengan penyampaian Bang Roni. Tapi yang perlu penekanan abang kakak ya, yang perlu kita ketahui bahwasanya pengertian daripada segambar dan serupa dengan Allah itu atau imago Dei itu berbicara tentang bukannya Kak yang kita pahami secara fisik. Itu perlu kita pertegas. Jangan nanti bayangan anak-anak itu ya Allah itu kayak manusia berarti. Bukan. Tapi segambar dengan serupa dengan Allah itu, imago Dei itu adalah berbicara tentang unsur-unsur yang ada di dalam Allah itu sendiri, yaitu sifat-sifat Allah, ya. Sifat-sifat Allah itu apa? Baik, kasih, penuh kasih, itu diberikan Allah kepada manusia. Itu yang berbicara tentang serupa dan segambar. Tapi itulah yang perlu diketahui anak-anak juga, bahwasanya kita sesuatu yang berharga loh. Kita hampir sama dengan Allah dengan konteks sifatnya ya, dengan konteks sifatnya. Itu yang perlu diketahui. Dan menjawab hal yang Kak Betty tadi, yang paling inti yang perlu kita sampaikan Kak, karena ini berbicara tentang pemilihan ya, pemilihan Tuhan ya, pemilihan Tuhan untuk melayani. Karena konteks kita perhadapkan si Musa memang untuk mau melayaninya Kak, ya, mau membebaskan bangsa Israel dari bangsa penindasan ya, bangsa Mesir. Persoalannya yang di situ yang perlu kita pertegas sama kita, bukan berbicara adik-adik, bukan berbicara tentang fisik, ya. Tuhan tidak memandang fisik. Tuhan tidak mau memandang yang namanya kau mau ya bagaimana rupamu, bagaimana porsi badanmu, tidak. Yang mau kita tekankan di situ Kak, Tuhan memprioritaskan ya. Tuhan memakai siapapun itu. Makanya sekali lagi penekanannya Kak, kalau diperhadapkan dengan si konteks si Musa,
Ya, bukan karena Tuhan tidak melihat kekuranganmu itu, jangan. Jadi jangan adik-adik itu karena aku nggak pandai loh berdoa, nggak mau lah aku datang ke KTB. Jadi minder ya. Tuhan tidak melihat itu. Jangan dulu, bukan di situ. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tetap mau memakai, ya. Nah, baru pokoknya pada intinya Kak, kita harus menekankan kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada berbicara tentang pandang yang namanya fisik ataupun segala rupa. Itu yang perlu kita tekankan, Kak, ya. Jadi nggak ada berbicara tentang yang namanya kelebihan-kelebihan itu dan berbicara tentang yang namanya kekurangan-kekurangan itu. Seperti konteks si Karin ini. Si Karin kan karena berpikir, ya aku jumpa yang namanya kekurangan ini. Dia berpikir secara pandang manusia. Kalau ini aku nanti, kalau jerawatku ini aku muncul depan orang, citraku rusak lah. Padahal Tuhan tidak seperti itu mandang itu. Ya, Tuhan tidak mandang seperti itu. Mau kau jerawat, mau kau seperti apa, kau tetap diprioritaskan Tuhan. Itu yang perlu disampaikan kepada adik-adik. Ya, jadi ketika kita sampaikan itu, ya muncul yang namanya percaya diri itu, Kak. Ya, tapi jangan juga Kak gini, Kak. Karena kan berbicara tentang kerapian ini, itu kan sesuatu yang bisa dibuat, dipersiapkan ya. Jadi jangan pula nanti berpikir seperti ini. Suka-suka aja Tuhan tidak mandang-mandang fisik, tapi akhirnya nggak ada kerapian, tidak ada yang namanya ya salah-salah hidupnya. Jangan juga seperti itu, Kak. Tetap juga harus ya merujuk memperbaiki diri lah, kembali lagi memperbaiki diri. Kalau misalnya datang ke gereja bagaimana rapi, ya harus rapi lah seperti itu ya. Itu dia, Kak. Ya, kembali ke Kak Clarissa. Oke, terima kasih Amang. Gimana Kak Betty? Apakah sudah bisa jelas diterima atau masih ada tanggapan atau pertanyaan tambahan lagi? Sudah oke? Oh, oke. Oke, berarti kita lanjut ke pendalaman Alkitab ya. Kita mulai dari pertanyaan, berapa kali Musa beralasan untuk menolak panggilan Tuhan dari alasan-alasan yang dikemukakan? Coba gambarkan seperti apa karakter Musa. Nah, adakah kakak abang yang ingin memberi tanggapan terlebih dahulu? Ya, kupikir ini karena tadi kita nggak baca semua, kupikir untuk yang pertamanya Kak ya, yang persoalan pertama aku langsung aja jawab ya. Nanti kalau tanggapan orang kakak ya, yang terkait berapa ya, berapa kali ya. Iya, tunggu aku lihat juga di luar sini pertanyaannya. Berapa kali Musa beralasan untuk menolak panggilan Tuhan? Dari alasan-alasan yang dikemukakan, coba gambarkan seperti apa karakter Musa. Oke, jadi biar aku rujuk Kak ya, biar aku kasih tahu, ada 5 kali. 5 kali penolakan yang dibuat Musa, alasan penolakan yang dibuat Musa. Di mana terlihat, di mana tertulis? Itulah pertama, kita lihat Kak ya, di ayat ke-11, pasal 3 ayat ke-11. Oke. Coba Bang Roni lah baca dulu. Bang Ron. Pasal 3 ayat 11, Bang. Ya, Emang. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Iya, itu yang pertama. Ya, penolakan dia, alasan penolakan dia. Baru yang kedua itu di pasal ketiga ayat 13, Abang Kakak. Ya, bisa Kak DP, baca Kak DP. Pasal 3 yang ayat 13, Kak. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nah, ini juga bentuk alasan yang dibuat si Musa untuk menolak pengutusan Tuhan itu, Kak ya, Abang Kakak ya. Baru yang ketiga itu terlihat di pasal 4 ayat 1. Ya, Kak Valentina lah. Pasal 4 ayat 1. Keluaran 4 ayat 1.
Ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Nah, ini dibuat dia lagi alasannya Abang Kakak ya. Supaya bagaimanalah Tuhan itu tidak jadi mengutus dia. Itu yang ketiga. Nah, tapi nanti dari pembacaan orang Kakak nanti coba pahami Kak nanti bagaimana karakter si Musa ya. Iya, yang keempat itu pasal 4 ayat yang ke-10. Kak Devi bisa Kak? Pasal 4 yang Keluaran 4 ayat 10. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah, ini Kak, dibuat dia lagi alasannya, aku tidak pandai bicara Tuhan. Nah, yang kelima inilah Kak puncak daripada penolakannya. Di mana tertulis di pasal 4 ayat 13. Kak Isi bisa Kak? Kak Isi? Oke, Pasal 4 ayat 13. Kalau Keluaran 4 ayat 13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, di sinilah Kak. Tadi dia pertama buat alasan-alasan. Ya, buat alasan-alasan, banyak alasan supaya Tuhan bagaimana tidak mau menyuruh dia lagi untuk mengutus dia. Dan di akhir di ayat 13 itulah puncak penolakan dia. Tuhan, yang lainlah suruh. Nah, ada 5 kali penolakan, kayak ada 5 alasan. Oke, diskusilah kita Kak terkait bagaimana sih karakter daripada si Musa ini kalau kita lihat dari alasan-alasan yang disampaikan dia. Ya, kembali ke Kak Larissa. Oke Kakak Abang, adakah pendapat karakter seperti apa yang dimiliki Musa dari tadi alasan-alasan yang diberikan oleh Musa kepada Tuhan? Tidak percaya diri kali ya. Satu. Penakut mungkin Amang? Oke, tapi ya bisa orang Kakak lah. Nanti aku tanggapi Kak. Ya, bisa. Suka ngeles. Suka ngeles ya. Adakah yang lain Kakak Abang? Ragu, Kak. Kenapa Kak DP? Keraguan akan kasih Allah dia. Ragu-ragu berarti ya. Bang Runi nih mungkin? Sebenarnya dia tuh malas untuk disuruh. Lebih ngeri lagi yang malas. Malas ya. Karena dari apa ini yang 13 saya ambil, Tuhan, utuslah siapa yang kau utus. Istilahnya seperti itu. Siapa saja yang patut kau utus. Sepatutnya kau suruh. Jadi kalau kita balikkan kepada kita, ada mama kita, anaknya 3. Disuruhlah ada 1 yang nomor 2 atau 3. Yang lain lah kau suruh, Mak. Kita balik pada itu. Janganlah aku. Jadi malas. Gitu. Sampai Tuhan murka. Itu ya yang 14 itu sampai bangkitlah murka Tuhan. Jadi dia memang sebenarnya tidak mau diutus walaupun alasannya tidak pandai bicara atau apa, dia pakai alasan-alasan. Itu dari saya, Mang. Ya, yang lain mah, Abang Kakak yang lain dulu. Kalau menurutku karena dia memang merasa tidak punya talenta itu gitu. Dia ngerasa ya ngomong aja saya nggak bisa gitu loh. Terus harus ketemu raja lagi gitu kan. Bayangkan orang pendiam, mungkin sangat super pendiam dan dia harus ketemu dengan raja. Dan harus kayak ya, saya sih kebayang sih orang introvert. Ya pas. Introvert suruh ngomong. Beda dengan Bang Roni. Kalau Bang Roni langsung itu. Enggak, beda Kak. Tapi Kak Ratna, aku setuju sama Bang Roni sih. Soalnya di atasnya itu tuh Tuhan udah memperlengkapi, kayak ngasih tongkat, terus udah menunjukkan bukti-bukti kalau nanti tuh aku akan nyertain gitu. Tapi dia tuh ngotot kalau aku tuh tetap nggak bisa. Kayak gitu loh Kak. Jadi aku setuju, emang dia pada dasarnya tuh malas, bukannya karena introvert. Karena Tuhan udah membuktikan Tuhan akan memperlengkapi di ayat di pasal 4 awal. Kayak tongkat, kayak gitu udah dikasih. Terus sudah dibuktiin juga kalau ular itu
nanti bisa jadi tongkat. Terus nanti kayak gitu udah dibuktiin gitu di atas-atasnya. Tapi ada satu nih Kak, Pede, Kak. Kalau nggak karena kan pede dia itu bilang susah. kan ada Harun nanti nemenin kamu. Ya. Akhirnya dia mau ketika dia dibilang ada Harun yang akan Ada. menemani kamu. Jadi sebenarnya mungkin juga sebenarnya karena memang dia ngerasa saya punya keterbatasan untuk ngomong. Akhirnya Tuhan nunjuk itu kan ada Harun tuh yang pintar ngomong. Aku sih nangkapnya Nah, ya dari cerita Harun ya, itu ya. ya, Iya, tapi di pasal 11 pasal 4 ayat 11 Tuhan bilang lagi, emang siapa yang menciptakan lidah? Kan Ya. aku. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Nggak tahu deh. Ya nggak Ya, tapi apa-apa. Kayak ini mungkin bisa nggak kita apa-apa, kan Kak. gini. Jadi Kita ya diskusi ada nanti kita kan ada bisa ya. Musa itu dia ada udah unsur tersudut. ada Udah unsur tersudut gitu loh, malasnya. Mas. Ada unsur malasnya. Aku setuju ada unsur malasnya, tapi dia mengatasnamakan dirinya. Jadi kayak orang Batak gitu loh, Amang. Kayak aku tuh emang keras gitu loh. Padahal kan sebenarnya itu kayak jadi alasan bahwa kita membenarkan diri kita keras gitu ya. Padahal kan sebenarnya bisa diubah gitu, asal kita mau berubah. Itu sih kalau aku nangkep. Kalau aku beda, Kak, sama Iya, persis baik. Kak Ratna. Kenapa Ya. coba? Karena rasa ketidakpercayaan diri itu beda banget dengan rasa malas ya. Contoh, kayak masalah nggak pintar berbicara. Kalau memang dia nggak bisa berbicara, untuk melakukan sesuatu itu merasa nggak sanggup loh. Iya. Untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya itu suatu kabar baik, tetapi tidak sanggup untuk berbicara karena dia pemalu atau nggak percaya diri, itu tuh sangat berbeda. Kayak misalnya nih, dulu pada waktu masuk PDR nih, saya disuruh PA, bawain PA. Saya bukannya malas, tapi saya nggak percaya diri gitu loh. Walaupun saya sudah belajar segala macam, saya sudah membekali diri, saya nggak percaya diri. Nah mungkin yang aku rasa sih beberapa kali alasan jadi selain itu karena memang lebih berat di rasa nggak percaya diri sih, menurutku ya. Iya, aku juga setuju sama Kak Ratna, Kak Betty sih. Kurasa si Musa ini punya sifat inferior. Jadi dia rendah diri, karena memiliki kekurangan, tahu diri, dia nggak bisa memiliki kemampuan berkata-kata, seperti itu. Jadinya saking inferiornya, jadi dia takut melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu menurut aku. Yang lain ada kakak yang lain. Adakah dari kakak yang lain? Amang, kalau aku kalau kulihat si Musa ini lebih condong mencari aman, karena dia tahu kekurangan dirinya, dia tidak mau meninggalkan zona nyaman dia. Jadi dia tahu dia berat lidah, dia susah bicara, jadi dia lebih cari aman. Ya udahlah, jangan gue banyak yang lain, abang gue lebih oke dari gue. Jadi dia tuh lebih cenderung tidak mau meninggalkan zona nyamannya dia. Ya, udah hampir semua ya dari kita ya. Oke. Gimana, Amang? Ya, makasih lah. Jadi memang Kak, itu bisa aja kita kasih contoh Kak ya, di tengah-tengah adik-adik remaja, contoh-contoh semua tadi ya. Kenapa terjadi mungkin penolakan atau ikut dalam misalnya ikut remaja, ikut KTB, itu bisa-bisa saja. Tapi yang lebih tepatnya memang, kalau kita tengok di ayat apa itu Kak, ayat 13 itu, ada bahasa patut. Ya, bahasa patut itu dia memang mengapai diri dia nggak pantas. Karena memang konteksnya, dia takut, orang yang takut memang Kak ya. Satu penakut, dan ada keraguan-raguan lagi ya sama kuasa Tuhan. Padahal udah ditunjukkan Tuhan tadi. Tentang kuasa-kuasa kalau tidak percaya ya. Takutnya apa? Memang seperti yang disampaikan Kak Ratna. Dia itu orang kalau tidak pandai bicara kan Kak gimana lah ya? Depan umum. Pasti orangnya pemalu. Itu udah dipastikan pemalu. Orang yang grogi. Ya. Apalagi yang dijumpai dia memang raja. Inilah selalu yang membuat dia takut. Makanya banyak alasan dia untuk menolak. Tapi lebih tepatnya ke situ aku pikir Kak. Makanya disampaikan dia yang patut untuk, karena kan tujuan dia kan untuk menjumpai Raja Firaun. Ya. Kan itu yang disampaikan Tuhan sama dia. Tujuannya menjumpai Raja Firaun, meminta untuk pembebasan bangsa dia. Karena dia tidak pandai ngomong, itu makanya dibuat dia alasan dan dikatakan dia, carilah yang patut. Patut ini Kak, yang lebih tepatnya mengarah yang pandai ngomong. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat 14 itu,
murka Tuhan dan disuruhlah dipilihlah si Harun. Kan di situ muncul si Harun. Dipanggil Tuhan disuruh dia, nanti kau akan bertemu dengan si Harun katanya. Jadi memang lebih tepatnya Kak, dia memang tipikal dia orangnya yang penakut, nggak pandai bicara, ya pemalu, grogi, sama dia lah orang yang ragu-ragu. Itulah yang ada di dalam karakter dia. Ya itu sih menurut aku Kak ya. Oke. Oke, bagaimana Kakak Abang? Sudah oke kah? Bisa kita lanjutkan untuk soal nomor 2? Ini Nomor berkaitan sih 3 dengan ya. tadi. Kalau aku pikir berkaitan. Oh iya, berkaitan ya. Menurutmu, apa yang membuat Musa selalu berusaha menolak panggilan Tuhan? Ini seperti apa? Karena karakter Musa tersebut, makanya dia berdalih gitu ya terhadap Tuhan. Oke. Untuk yang soal nomor 3, nih, apakah ukuran yang dipakai Musa untuk menilai dirinya dipakai oleh Allah untuk menilai Musa? Apa artinya hal ini bagi kita? Bagaimana Kakak Abang? Apakah ada pendapat terhadap soal nomor 3 ini? Apa ukuran yang dipakai Musa untuk menilai dirinya nih? Adakah? Ukuran yang dipakai Musa untuk menilai. Ya kelebihannya, aku pikir kelebihannya Kak ya. Kalau menurut aku ya. Tuhan memakai kita tidak melihat dari kekurangan kita atau kelebihan kita. Tuhan menilai kita karena kita memiliki talenta. Jadi siapapun, sebenarnya kesempatan itu kan nggak semua orang memiliki kesempatan untuk dipakai Tuhan. Sama seperti Musa dengan kekurangannya, Tuhan tidak melihat kekurangannya yang tadi, tapi melihat bagaimana Musa itu mau dipakai, disuruh, dan harus siap sedia. Itu dari aku Kak Kalarisa. Oke, terima kasih Bang Roni. Kalau kakak-kakak yang lain, adakah tambahan? Ya mungkin kalau aku sih melihat Musa mengukur dirinya dengan logika dia. Jadi dia tidak melibatkan bahwa ada Allah yang berkuasa untuk melakukan sesuatu melalui dia. Sementara Allah, ya ini ya tidak melihat Musa dari apa yang sudah Allah berikan dalam arti karakter yang dalam diri dia gitu ya. Allah mengukur berdasarkan kuasa dia. Kalau aku berkehendak ya siapapun bisa aku utus. Itu sih. Jadi cara berpikirnya memang ukurannya jelas berbeda banget Kak. Itu kalau menurutku ya Kak. Oke, terima kasih Kak Ratna. Berarti Allah, menurut Kak Ratna tadi Allah mengukur menurut kuasanya Allah terhadap Musa ya? Iya, berdasarkan karakter apa yang dimiliki Musa gitu. Adakah yang lain? Jika tidak ada, mungkin Mang Calvin, bagaimana kalau tadi kan menurut Bang Roni, apa Allah mengukur berdasarkan Musanya mau atau tidak, sementara Kak Ratna berdasarkan karakter yang dimiliki Musa. Bukan berdasarkan karakter yang dimiliki Musa, malah tidak melihat sekali karakter. Iya. Oke, apa karena tidak melihat karakter yang dimiliki Musa. Apa ukuran yang dipakai Musa untuk menilai dirinya dipakai oleh Allah untuk menilai Musa, ya? Apakah ini agak payah ini bentar Kak ya? Coba lagi dulu Kak diskusi, aku kurang dapat ini pertanyaan agak sulit nih. Apakah ukuran yang dipakai Musa untuk menilai dirinya? Oh ini mungkin jawabannya tidak seperti itu kali ya untuk yang kalimatnya susah kayaknya ya. Iya, agak payah dipahami. Ku cerna ya bentar Kak ya.
apakah ukuran yang dipakai Musa untuk menilai dirinya dipakai oleh Amang, mungkin menurut saya ya, Mang, kalau salah tolong dikoreksi. Itu berkaitan dengan yang pertanyaan pertama kali ya, Mang. Kalau Musa itu kan menilai dirinya dengan alasan-alasan tadi yang menolak untuk perintah Tuhan itu, akhirnya dia mencari alasan-alasan ya. Alasannya itu sampai ada 5. Nah, menurut saya, Mang, justru Tuhan itu menilai Musa itu bahwa Tuhan sudah menilai Musa bahwa Musa itu banyak dalih ya, Mang ya, dari kekurangannya. Tapi Tuhan melihat bahwa kekurangannya itu sebenarnya bukan masalah. Jadi justru Tuhan menilai Musa itu dari apa yang Musa nilai dari diri dia itu bukan suatu kekurangan. Bahkan Tuhan akan menambahkan seperti tadi yang Tuhan bilang di ayat berapa tadi ya? Sebentar, yang pasal 4 ayat 10. Enggak ya, Keluaran 4 ayat 10. Yang tentang tadi yang tidak pandai berbicara, justru Tuhan menunjukkan jalan gitu loh. Jadi menurut saya dengan dalih yang Musa sudah sampaikan tentang diri dia, justru Tuhan membukakan jalan sebenarnya untuk menilai Musa bahwa kamu itu sebenarnya tidak percaya sama saya, seperti itu, ragu sama saya, kemampuan kamu itu. Jadi cara Tuhan itu dengan dalih yang Musa sampaikan tadi, Allah menilai dan bahkan menggambarkan bahwa itu semua tidak jadi masalah. Kalau menurutku ya, karena memang agak bingung sih pertanyaannya. Tapi apa yang menjadi dalihnya Musa itu Tuhan jawab gitu loh, bahwa itu bukan menjadi masalah. Benar nggak ya, Mang ya? Sebenarnya kalau aku sih pemahamannya jadi seperti ini ya, Mang. Apakah ukuran yang dipakai Musa untuk menilai dirinya dipakai oleh Allah untuk menilai Musa? Jawabannya tidak. Karena Musa menilai dirinya berdasarkan karakter yang dia punyai. Sementara Allah menilai dia itu bukan berdasarkan karakter yang dia punya gitu. Yes, ya mirip gitulah Kak. Betul, setuju. Maka jawabanku tadi, dia tidak alat Tuhan itu memakai Musa itu bukan karena melihat dari kekurangannya, kan Musa melihat kekurangan dia. Iya. Tuhan pakai Musa itu karena memang dia memiliki talenta, memang haruslah kamu diutus seperti itu. Nah itu, maka itu jawabannya tadi, siapapun seperti pernah khotbah Amang Horma, untuk jadi pelayan itu enggak semua orang bisa jadi pelayan, tapi Tuhan telah menetapkan Clarissa, Kak DP segala macam, itu memang Tuhan telah pakai, istilahnya gitu. Mau lari kemanapun tidak bisa, karena memang Tuhan pakai kita untuk jadi pelayan seperti itu. Jadi tidak punya semua enggak memiliki kesempatan untuk menjadi pelayan, karena Tuhan yang berkenan, dibentuk, diproses begitu, Amang. Iya, oke. Jadi betul ya Kak ya. Jadi kalau setelah aku pahami bahwasanya memang kalau Musa melihat pakai logika ya, bahwasanya ya aku nggak mampu, tapi Tuhan tidak. Sapala Tuhan memilih, Tuhan menetapkan, iya, nggak ada cerita tentang melihat dari rujukan, kau ada kekuranganmu, kau ada kelebihan, bukan di situ ya. Jadi kalau konsep siapa menilai si Musa, ya pakai logika, aku nggak layak, aku ini banyak alasan lah. Tapi kalau Tuhan tidak, ketika udah Tuhan ditetapkan Tuhan dia bahwasanya untuk diutus tanpa melihat yang namanya kekurangan atau kelebihan itu. Ya Kak, Abang Kakak ya. Oke, bagaimana Kakak Abang? Sudah bisa dipahamikah dengan soal nomor 3 dengan jawaban ini? Karena kita akan melanjutkan dengan perenungan dan penerapan. Ini perenungan kita bahas dan penerapan kita bahas satu-satu ya. Iya, ini kalau dibaca dari soalnya sih kayaknya, jadi setiap orang itu pasti beda-beda. Apa kita ambilkan contoh atau seperti apa? Gimana baiknya? Nih, coba saya bacakan dulu ya. Untuk yang perenungan, yang nomor 1, hal-hal apa saja dari hidupmu yang tidak kamu sukai?
karena membuatmu malu ketika bertemu atau bergaul dengan teman-temanmu. Yang kedua, sebaliknya hal-hal apa saja dari hidupmu yang membuatmu percaya diri atau bangga ketika bertemu atau bergaul dengan teman-temanmu. Yang ketiga, menurutmu apakah penilaian-penilaianmu pada nomor 1 dan 2 akan dipakai Allah juga untuk menilai hidupmu? Dari pertanyaannya sih kayak lebih ke setiap orang kan pribadi masing-masing pasti ada kekurangan dan kelebihannya sendiri. Betul. Itu. Ini baiknya gimana Kakak Abang untuk remaja, ada remaja kita ini? Nomor 3 aja kali Kak jawaban dari semua itu Iya. Kak. Nomor 3 yang kita bahas. Oke, berarti nomor 3 saya ulang lagi ya. Menurutmu apakah penilaian-penilaianmu pada nomor 1 dan 2 akan dipakai Allah juga untuk menilai hidupmu? Ini mungkin sama kali ya intinya pertanyaannya dengan yang Iya, nomor 3 yang tadi sebelumnya. yang pedalaman Alkitab. Berarti tidak Tidak. ya jawabannya. Iya, Tidak. jawabannya tidak. Iya, karena Tuhan tidak melihat itu, kelebihan dan kekurangan itu, Abang Kakak. Oke. Gimana Kakak Abang? Oke kah? Oke. Kita lanjut ke penerapan ya. Dari hasil tesmu, adakah kamu memiliki citra diri yang salah selama ini? Jika ya, dalam hal apa itu? Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya? Oh, ini juga. Itu juga jawab kuis sih Kak, jadi harus bersama praktek ya. Kenapa? Gimana, Karena Kak? Iya, itu kan ada dari kuesioner kan Kak harus jawabnya. Yang di belakang itu kan? Yang di belakang Kak, benar. Kuesioner gambar diri itu bukan? Iya. Berarti itu jawabnya berdasarkan hasilnya kali Kak ya? Jawabnya seperti apa? Berarti nanti kita suruh isi dulu kali ya sebelum masuk KTB gimana ya? Ya Supaya sih. nggak buang waktu kan? Mm-mm. Nggak sih? Supaya pada waktu penerapan ini diskusinya sudah langsung dapat jawaban kan karena ada poin-poin yang harus dikumpulkan kan Kak? Iya. Iya Kak, bisa. berarti ini Enggak untuk dijawab sekarang aku pikir. Iya. Berarti ya setelah waktu konsep orang kakak apa kan? Iya. Berjalan acara KTB-nya. Iya. Mungkin yang poin 3-nya juga sih Amang yang perlu dibantu. Hal praktis apa yang akan kamu lakukan untuk mulai menghidupi citra diri yang benar? Ya, oke. Dari aku langsung Kak. Kalau aku memberi jawaban ya membiasakan diri hidup benar dulu ya. Membiasakannya mau melatih dan mau meminta pertolongan dari Tuhan. Karena kan gitu kan. Karena kita berpikir kekurangan misalnya. Tadi kan berhadapan dengan citra itu kan ada kelebihan, ada kekurangan. Apalagi kalau diperhadapkan dengan kekurangan kan. Ya kita kekurangan itu bisa dipacu loh untuk menjadi kelebihan. Nah, itulah dengan konsep membiasakan diri atau bahasanya lebih tepatnya melatih diri ya. Baru selain melatih diri, ya meminta pertolongan sama Tuhan. Atau bahasanya lebih tepatnya kalau bahasa Latinnya, oret labora kan. Bekerja sambil berdoa. Aku pikir di situ Kak, kalau aku. Supaya itulah hal praktisnya aku pikir. Cara konsepnya untuk apa? Merubah citra diri ya kan gitu kan. Menghidupi citra dirimu yang benar. Ya aku di situ Kak. Kalau ditambahin dengan bersyukur gimana, Mang? Mungkin mensyukuri apa yang ada dalam diri dia. Bisa juga aku pikir. Karena mau kadang-kadang kayak gitu kan, karena kita berlomba-lomba untuk membentuk diri kita supaya bisa menjadi kayak satu kelebihan, meniru kelebihan orang lain. Kadang-kadang kita jadi jatuh dalam dosa ya. Karena konsep tadi, kayak mana aku bisa sama dia. Akhirnya jatuh yang namanya ada karena nggak sampai seperti dia paksa jumpa yang namanya iri. Ya, iri, dengki, akhirnya nggak ada
yang namanya bersyukur itu. Ya jadi kupikir jalan pintasnya juga salah satunya itu Kak, bersyukur ya. Hal praktis juga itu Kak. Untuk menghidupi citra dirimu yang benar istilahnya di sini bahasanya tadi. Oke, Kakak Bang, apakah ada tambahan lain untuk pertanyaan nomor 3 ini dari penerapan? Dari Amang Pendeta bisa kasih suatu poin-poin yang mungkin bisa kami menguatkan pada remaja, mungkin terhadap kekurangan apapun misalnya apa yang mereka alami selama ini, Amang. Kekurangan Misalnya kan ke yang seperti tadi deh yang Kak Betty bilang, ada misalnya ke anak remaja yang tidak pede. Jadi kan di sini hal praktis apa yang akan kamu lakukan untuk memulai hidup citra dirimu yang benar. Jadi istilahnya ini seperti calculation dari Amang, membuat remaja itu percaya diri, membuat remaja itu tidak melihat hal-hal mungkin bagi kita orang dewasa itu hal sepele, tapi bagi dia itu hal yang besar bagi dia. Jadi itu membuat nanti motivasi bagi dia untuk keluar dari hal yang seperti itu, Amang, yang membuat tidak percaya diri itu, Amang. Melihatnya. ya. Melihat tema di pertanyaan daripada Bang Roni, aku pikir tadi kita sudah dapat sih sebenarnya dari pembicaraan kita, dari hasil diskusi kita ya Bang Kakak ya. Pertama, supaya anak-anak itu tidak terjadi yang namanya karena ada jumpa kekurangannya, hal kekurangan di tengah-tengah dirinya, yang paling inti bahwasanya pertama harus kita tekankan Tuhan itu tidak memandang yang namanya kekurangan dan kelebihan. Itu penting ya Bang Kakak ya. Tuhan memakai siapa saja, baik dari segi kita mungkin kita berpikir, maaf Kak, dari segi fisik yang membuat kita percaya diri, Tuhan pakai juga. Ya. Baru yang kedua, tentang hal praktis itu supaya tidak terjadi yang namanya karena melihat orang lain, kelebihan-kelebihan orang lain itu menjadi iri, ya konteksnya tadi Kak, ya. Ketika memang bisa untuk kelebihan dari orang lain itu untuk bisa kita samakan juga, ya kembali konteks melatih diri, membiasakan diri, mau belajar, ya, atau konsep yang aku jelaskan tadi, korek labora itu baru, konsep yang kedua itu yang disampaikan Kak Betty tadi penting juga, supaya tidak terjadi yang namanya iri, dengki, adalah dengan konsep bersyukur. Itu yang paling inti disampaikan kepada anak-anak KTB. Ya, aku pikir itu Bang. Bagaimana Bang Roni? Oke, Amang. Oke, berarti yang lain sudah oke ya? Atau masih ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Udah, Kak. Oke, Kak Valen. Berarti kita lanjut ya. Ini Kak ayat hafalan perlu kita baca atau memang ini buat anak-anak ya? Ini sebenarnya buat mereka hafalan, Kak. Buat anak-anak? Oh, oke. Berarti materi kita sudah selesai ya, Kakak Abang. Terima kasih ya Amang Calvin atas pembahasannya. Dan iya, pembahasan kita malam ini. Lalu kita akan lanjut untuk ke acara sermon kita yang tadi. Saya kembali share screen ya. Oke. Oke, kita baru saja membahas materi sermon oleh Pendeta Calvin. Kita lanjut dengan bernyanyi sebelum penutupan nanti dari NKB 122 ayat
1 sampai 3. Ku ingin berperangai. Saya stop screen dulu. Sebentar, saya buka. Bentar ya, Kak. Maaf. Oke, Kakak Abang, kita telah bernyanyi. Berikutnya, kita akan masuk doa penutup dan diikuti doa berkat oleh Amang Pendeta Calvin Okung Sungguh. Dipersilahkan, Amang Pendeta. Tapi mau nanya dulu, Kak, ini biasanya doa penutup ini seperti apa? Apakah doa Bapa Kami atau ada sebelum doa Bapa Kami? Oh, sebentar. Kita ada doa Bapa Kami enggak sih, Kakak Abang? Saya baru. Ya, aku karena udah lama juga Mas PDR. Gimana Bang Ron? Iya, Bang Roni bisa minta tolong. Terserah Amang, bisa pakai doa Bapa Kami juga nggak apa, Amang. Oh ya, langsung doa Bapa Kami atau masukku sebelum dengan doa Bapa Kami biasanya gitu ya? Kan Iya, gini. Amang. Oh gitu ya, oke. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Juru Selamat kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat segala kasih karunia yang Kau berikan di tengah-tengah kehidupan kami, masih bisa kami rasakan Bapa melalui penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh berkumpul Tuhan di via Zoom ini mempelajari sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan Abang Kakak PDR di tengah-tengah anak-anak-Mu, khususnya di kelompok tumbuh bersama. Kami sudah mempelajarinya Tuhan, mungkin masih banyak yang belum kami pahami. Tapi Tuhan, kami percaya, kami
yakin Tuhan menemani kami, Tuhan memampukan kami, terlebih abang kakak PDR pada saat dalam penyampaian firman-Mu di tengah-tengah anak-anak KTB nantinya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan roh kekuatan, roh kemampuan kepada abang kakak PDR semuanya dalam penyampaikan firman-Mu di tengah-tengah anak-anak KTB. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang lainnya yang belum bisa berkumpul bersama kami, abang kakak yang lainnya, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kalaupun ada kegiatan yang lain diikuti. Kalaupun di dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan melalui Tuhan yang berkati segala obat yang dimakan mereka supaya dapat yang namanya kesembuhan daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat abang kakak semuanya di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, terlebih menambahkan berkat, segala berkat daripada Engkau di tengah-tengah kehidupan abang kakak PDR semuanya. Semua aktivitas kami Tuhan yang akan kami jalani saat nantinya dan begitu esok hari, biarlah kiranya Tuhan menemani kami, terlebih kami tidur nantinya di tempat tidur istirahat. Kiranya Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang mendidik kami supaya kami bisa bangun di esok hari di dalam sukacita, bisa melakukan aktivitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, di atas segala permohonan kami mengakui kami adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan. Karena itu Bapa, kami datang dalam kerendahan hati, meminta ampun kepada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan yang mengampuni kami, semua kesalahan kami, segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat yang akan Kau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami sempurnakan doa kami ini dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat malam buat abang kakak semua. Ate Gudang Amam Panikanami. Kasih banyak Pendeta. Ya. Tapi sebelumnya ini satu lagi. Foto. Kita ada foto bersama. Buat dokumentasi. Oke, saya tutup screen dulu ya.